Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review pembuatan nutrisi abemik untuk kangkung hidroponik yang usianya kurang lebih 17 HST, 17 hari setelah pindah tanam gitu ya. Jadi kurang lebih 1-2 hari lagi udah bisa panen semua, tapi masih tetap saya akan berikan air nutrisi karena air dalam pralon, air nutrisinya sudah sangat berkurang ya. Ini saya pembuatan air nutrisinya pada pagi hari, kurang lebih sekarang jam 7.30. Biasanya saya buat air nutrisi itu pada sore hari, tapi kali ini saya buat air nutrisi pada pagi hari. Saya mau coba hasil dari air nutrisi yang saya buat itu pada pagi hari dengan gram yang sama, dengan air baku yang sama banyaknya, apakah nilainya kadar nutrisinya sama atau sedikit atau lebih banyak dari air nutrisi yang kalau dibuat pada sore hari. Ayo saya tunjukkan. Nah, ini timbangan digital yang biasa saya pakai. Terus ini alat ukur nutrisi TDS meter. Ini airnya saya siapkan. Jadi ini saya buat 10 gram untuk NPK ya, 10 gram. Terus Gandasil D 5 gram. Terus KCL 10 gram. Sementara air bakunya ini kurang lebih 12 gram, 12 liter, sorry ya, 12 liter. Coba ya, saya ukur air baku sebelum dicampur dengan racikan NPK, KCL, Gandasil ini 0. Coba dapatnya ini dapatnya di 208. Jadi air bakunya ini ppm nya 208 ya, 208 ppm. Terus setelah saya isi dengan air Gandasil, ya. Gandasil, terus KCL, oke, terus saya kasih NPK. Beda. Ya, NPK.
dicampur semua, saya aduk. Oke, biasanya kalau sore hari untuk ukuran yang sama itu bisa dapat di 1150 hari ini. Itu 1150 kalau di sore hari. Jadi sekarang saya buat pada pagi hari ya. Ini dapat berapa? Oke, setelah diaduk baru diukur dengan TDS meter. Oke. Jadi dapatnya itu kurang lebih 691 ppm kadar nutrisinya. Jadi kalau di pagi hari, kalau buat air nutrisi di pagi hari dengan ukuran yang sama, itu kadar nutrisinya akan lebih rendah, dibanding kalau membuat air nutrisi itu pada sore hari. Jadi saya lebih menyarankan kalau membuat air nutrisi itu pada sore hari, karena akan meningkat kadar air nutrisinya. Asumsi sementara kalau membuat air nutrisi pada pagi hari itu airnya lebih dingin dibanding kalau membuat air nutrisi dengan air baku pada sore hari. Kalau sore hari itu karena pagi sampai siang itu air bakunya terkena sinar matahari, jadi airnya lebih hangat atau panas. Itu yang berpengaruh kenapa air nutrisi pada sore hari kadar nutrisinya ppm-nya lebih tinggi. Nah, jadi tetap ini setelah saya aduk tetap di range 600. Jadi begitu. Kalau saya sarankan untuk membuat air nutrisi itu pada sore hari, memanfaatkan untuk menaikkan kadar nutrisinya supaya lebih tinggi kadar nutrisinya. Ya. Oke, saatnya saya berikan ke kangkung hidroponik yang usianya 7 HST. Saya skip dulu. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi untuk sistem hidroponik saya ini masih manual ya, tidak pakai pompa. Jadi setiap berkurang air akan saya tambahkan di lubang-lubang pralon itu. Ini penampakannya. Terus biasanya saya tambahkan air nutrisi itu pada sore hari, 2 hari tapi pada sore hari. Tapi karena ini usianya sudah semakin mendekati panen, itu penyerapan air nutrisinya sangat cepat. Jadi seharusnya nanti sore baru saya berikan air nutrisi, karena sudah berkurang. Jadi pada pagi hari ini saya tambahkan, jadi kurang lebih ini 1,5 hari ya, 1,5 hari. Yang biasanya 2 hari, sekarang 1,5 hari sudah habis. Kalau misalkan saya paksakan pemberian air nutrisinya nanti sore, itu pasti air di pralon, air nutrisinya di pralon ini
akan habis. Ini ya udah sedikit banget. Nah, ini caranya. Dari air nutrisi yang di ember ini saya masukkan ke pralon seperti ini. Ini kangkungnya udah tinggi ya. Ini 2 hari lagi. 2 hari lagi ini udah bisa panen semua sebenarnya. 2 hari lagi. 2 hari lagi berarti 19 hari setelah pindah tanam. Kalau mau maksimal kita tunggu itu sampai 22 hari. 22 hari itu udah maksimal lah ya. Takutnya nanti ketuaan. Sebenarnya 18 hari itu udah cukup. Jadi ada yang bilang, wah ini berarti lebih ribet ya untuk apa hidroponiknya gitu, lebih ribet katanya ya. Untuk ribet atau lebih susah mungkin ya, itu relatif ya. Tapi untuk saya pribadi justru ini yang paling gampang, yang paling efektif, yang paling murah, karena tidak pakai pompa, tidak pakai listrik, tidak pakai rock wool, tidak pakai tandon ya. Itu justru kalau menurut saya ini yang paling efektif. Kalau pakai pompa di saat listrik mati atau mati lampu, pompa sudah pasti mati. Akhirnya air di dalam pralon ini tidak bisa mengalir. Yang banyak dialami yang nanam hidroponik yang pakai pompa, yang jadi masalah kalau mati lampu. Terus tanpa pengawasan, akhirnya pada sore harinya atau hari itu tanaman hidroponiknya layu atau kering. Tapi kalau seperti ini ya, apalagi 2 hari sekali ya menjelang panen atau sehari sekali menjelang panen, ini tetap terkontrol ya, tetap terkontrol. Jadi nggak kekurangan air nutrisi. Itu yang dikhawatirkan kalau misalkan pakai pompa tapi tidak di saat mati lampu atau mati listrik, air nutrisinya tidak mengalir, akhirnya layu seperti itu. Oke, sementara itu yang bisa saya review kali ini untuk kangkung hidroponik. Kurang lebih 2 hari lagi mulai bisa saya panen. Kalau misalkan mau ya besok bisa panen nih 18 hari. Ada yang mau. Ini udah beberapa kali saya tanam kangkung hidroponik dengan sistem seperti ini ya. Kalau misalkan mau lihat
Panennya mungkin mulai besok ya, nanti akan saya videokan. Terus nanti coba kita lihat akarnya. Akarnya biasanya putih bersih. Terus ada di FB juga ada yang komen, wah nanam kangkung itu gampang, dilempar aja, lempar di comberan aja bisa numbuh. Iya sih, gampang. Terus numbuh juga sih, seperti itu. Tapi untuk pemula, untuk yang awam, untuk yang berhidroponik, sementara lebih baik menanam kangkung seperti ini, karena mungkin lebih gampang ya perawatannya. Terus ada yang komen juga, coba kalau nanam dengan sistem yang seperti ini, nanam yang lain gitu, seperti cesim atau pakcoy. Mungkin nanti ya kedepannya saya coba ya nanam cesim. Saya rencana nanam cesim atau bayam dengan sistem yang sama, tanpa rock wall, penyemaian dengan pasir malang, tanpa kain panel, apalagi tanpa listrik, tanpa pompa, tanpa tandon ya. Nanti akan saya coba. Oke, sementara itu untuk kali ini review kangkung hidroponik. Salam hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.